Nabi Lut yang tidak disenangi oleh kaumnya yang mengamalkan homoseksual. Dipanggil juga dengan liwat karena nabinya Nabi Lut. Itu sebab namanya liwat. Dipanggil juga dengan sodomais sebab negeri tempat Nabi Lut itu namanya Sodom. Itu sejarahnya. Kaumnya usir Nabi Lut. Kalau kamu tak suka dengan apa yang kami lakukan, kamu orang bersih. Kalau kamu orang bersih, keluar dari negeri Sodom ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada hikmah tak pengusiran itu? Nabi Lut tidak kecewa dengan usiran itu. Sebab dengan penyebab usiran itulah akhirnya Nabi Lut selamat daripada dikaramkan oleh Allah atau dibalikkan negeri tersebut. Betul tak? Kita jangan. Oleh sebab itu apa saja yang menimpa, jangan lekas fras, jangan lekas, apa kata orang, jangan lekas panik, menggelabah. Nah, segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, kita perlu tak menghadapinya dengan penuh sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian. Yang ketiga, patuhi perintah Allah walaupun tidak logik. Ini saya ulang sekali lagi. Nabi Ibrahim pernah mendapat tawaran Jibril untuk memberi pertolongan sebelum dilempar Raja Namrud ke dalam api. Ibrahim tolak tawaran Jibril, tetapi mohon langsung kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin dan hadirat, tolong ulangi. Ucapan ini sangat bagus untuk kita ucap bila kita dalam kesusahan. Tolong ulangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang akan menolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ekoran dari peristiwa tersebut, ekoran daripada sikap Ibrahim tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala beri arahan kepada api. Tolong ikut. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, sejuklah kamu, dan selamatkan Ibrahim. Demikian juga Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah agar meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir tandus tanpa bekalan yang cukup. Akhirnya mereka mendapat pertolongan Allah. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Rupanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim pernah diikat dua tangannya, diikat kedua kakinya untuk dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Ketika itu Allah utus Jibril untuk membisikkan. Kata Jibril, wahai Ibrahim, engkau perlu pertolongan. Sebentar lagi engkau akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Ibrahim jawab. Ini lagi-lagi sebagai bukti begitu tinggi tawakal dan takwa serta iman Nabi Ibrahim. Ya Jibril, mengapa aku mesti takut pada api? Mengapa aku mesti minta tolong pada engkau? Aku makhluk, kau juga makhluk. Kau kira aku takut dengan api? Api yang biasanya boleh membakar. Kuasa membakar api bukan milik api tapi milik Allah. Oleh sebab itu aku hanya minta pada Allah. Lalu beliau baca doa tadi. Tulang ulang sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebaik-baik pelindung. Begitu dia dilempar, Allah segera menyuruh atau memberi arahan pada api. Wahai api, sejuk olehmu, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Akhirnya Ibrahim berjalan dalam api. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memang betul biasanya api membakar. Tapi kuasa membakar yang ada pada api, milik api atau milik Allah?
Ini yang dimiliki oleh Ibrahim. Oleh sebab itu peristiwa yang sama ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir untuk dibunuh. Nabi lagi-lagi membaca bacaan yang sama. Tolong ulang sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan akhirnya Abu Sufyan tak berjaya membunuh Nabi karena Abu Sufyan tak nampak di mana Nabi berada berkat daripada bacaan tadi. Contoh lain, Nabi Musa mendapat perintah agar memukul laut ketika beliau akan dibunuh oleh Fir'aun. Idrib bi'asakal bahar, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nabi Lut diusir oleh kaumnya, akhirnya terselamat daripada malapetaka tenggelam. Mereka tidak pernah bawakan terlebih dahulu perintah Allah itu dengan akal mereka yang sangat terbatas. Ini satu lagi falsafah yang perlu sangat untuk kita miliki masing-masing supaya kita mendapat protection atau perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Poin yang keempat, tawakal kunci keselamatan. Hadirin dan hadirat, kebenaran ilahi mestilah terus disebarkan atau disampaikan dan jangan terlalu dihiraukan gangguan kufar dan munafikin. Tetapi jangan lupa bertawakal kepada Allah, sebab hanya Allah yang mampu melindunginya. Hakikat ini dinyatakan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 48. Tolong kita bacakan bersama. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Hadirin dan hadirat, kami sebagai pendakwah yang coba ingin menyampaikan kebenaran, kadang-kadang ada halangan dan gendala yang muncul, sama ada orang kafir atau orang-orang munafik. Ada beza tak orang kafir dengan orang munafik? Ada. Orang kafir, kafir non-muslim. Dan munafik ada tak di kalangan dari orang Islam? Ya, orang Islam tapi dia tak suka kepada kebenaran. Usaha menyampaikan kebenaran kadang-kadang dihalang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu patuhi orang-orang kafir dan jangan kamu patuhi kehendak orang-orang munafik yang suka menghalang dakwahmu. Dan Allah melarang Nabi Muhammad jangan sampai beliau terlalu menghiraukan halangan-halangan tersebut. Wada' azahum, jangan kau hiraukan gangguan-gangguan mereka. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa, setelah Nabi Muhammad dilarang mentaati orang kafir dan orang munafik, dan Nabi Muhammad dilarang terlalu hiraukan gangguan mereka, pada masa yang sama Nabi Muhammad mendapat arahan agar watawakkal 'ala Allah. Apa makna tawakal? Apa makna tawakal? Berserah diri atau bersandar kepada Allah. Dekatkan diri pada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Apalagi Allah berfirman pada ayat lain, tolong ikuti, ayatnya pendek saja. In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu, dan Allah tak pernah mungkin janji. Inilah yang membuat pejuang-pejuang kebenaran